Hai, selamat sore sahabat muda, apa kabar sore hari ini? Rasanya senang sekali. Saya Lisa dapat kembali lagi menjumpai semua sahabat Cakrawala untuk program anak-anak muda. Program di mana sahabat Cakrawala bisa melihat kalau seperti sore hari ini ada bersama-sama dengan saya tentunya anak-anak muda yang begitu luar biasa. Mereka pastinya punya pemikiran, punya sesuatu hal yang bisa membuat jiwa lebih bersemangat lagi sebagai anak-anak muda. Dan kita jumpa lagi tentunya dalam program Generasi Penerobos. Sudah beberapa waktu program ini agak sedikit tertunda ya, ada banyak hal yang masih harus kita persiapkan dan juga dalam masa pandemi ini. Tetapi saat ini Generasi Penerobos kembali lagi menjumpai semua sahabat Cakrawala. Oke, dan kalau misalnya sahabat Cakrawala mengingat beberapa waktu yang lalu, anak-anak muda yang hadir pada program ini begitu luar biasa, begitu ceria. Saya juga seperti sore hari ini, saya mau mendengar suara mereka. Mereka dari mana, seperti apa, dan bagaimana? Sebentar kita akan berkenalan dengan mereka. Sepertinya mereka semua pada tenang semua ini. Halo. Oke, kita jumpa lagi dalam program Generasi Penerobos. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana. Tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dan juga teman-teman yang ada di sini. Sesaat lagi. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut. 1. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, melatih siswa terampil menguasai motor bensin dan diesel dan terlatih untuk servis berbagai kendaraan. 2. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, melatih siswa terampil menguasai berbagai jenis sepeda motor, baik manual, matic maupun sistem injeksi atau FI, dan terlatih untuk servis berbagai merek sepeda motor. 3. Rekayasa perangkat lunak atau RPL, melatih siswa terampil berbagai program aplikasi dalam komputer, menguasai internet dan animasi. 4. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, melatih siswa menguasai jaringan dan wireless dan perakitan komputer. 5. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, melatih siswa mampu menguasai instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan instalasi kontrol mesin industri. 6. Bisnis konstruksi dan properti atau BKP, melatih siswa menguasai konstruksi bangunan dan perencanaan, serta mampu merancang bangunan anti gempa, mampu merancang pondasi sarang laba-laba untuk daerah berair atau berawa. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu memiliki fasilitas sebagai berikut. 1. Memiliki gedung sendiri dan bertingkat. 2. Memiliki 7 laboratorium komputer, 4 laboratorium RPL, 2 laboratorium TKJ, dan 1 laboratorium BKP. 3. Memiliki ruang praktek mobil dan motor. 4. Memiliki tempat parkir memadai dan bertingkat. 5. Memiliki lapangan olahraga yang memadai. Untuk informasi pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Sekolah Bala Keselamatan Palu beralamat di Jalan Towa nomor 80 Tatura Palu, telepon 0451 481 487 atau di 0451 484 447, fax 0451 484 447. Untuk pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. Anda mau cepat kerja? Masuk di SMK PK Palu. SMK bisa, SMK hebat.
baik sahabat Cakrawala, balik lagi masih bersama dengan Lisa dalam program Generasi Penerobos. Oke, seperti tadi yang sudah kalian dengarkan, mereka opening dengan satu lagu yang begitu cantik berbahasa daerah. Nah, pasti mungkin sahabat Cakrawala di luar sana tidak mengerti apa artinya. Banyak yang tidak mengerti, banyak yang belum tahu ini sebenarnya lagu apa gitu ya. Tapi sebelum kita membahas lagu dan membahas mengenai kemerdekaan di mata mereka ini seperti apa kemerdekaan itu. Nah, saya langsung saja mau berkenalan dengan mereka yang sudah datang di studio pada sore hari ini. Sepertinya semuanya ini tegang atau kenapa ini ya? Oh, dingin. Dingin sama tegang beda? Sama? Beda tipis ya? Oke, saya langsung, kita mulai dari gitaris ya. Coba mic-nya ada di, oke. Yang gitaris dengan siapa, terus aktivitasmu apa? Cek. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Edo. Oke. Aktivitas. Aktivitas saya sekarang mahasiswa menyusun tugas akhir. Mahasiswa menyusun tugas akhir. Edo. Terima kasih Edo. Senang berkenalan dengan Edo. Di sampingnya Edo ada siapa nih? Oke, selamat sore. Ya. Perkenalkan, nama saya Glenn. Aktivitas. Ya. Aktivitas saat ini saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Samaritan. Oke, perawat ya, luar biasa. Terima kasih Glenn. Di sampingnya Glenn ada siapa nih? Selamat sore, perkenalkan nama saya Eko. Eko, ya. Nama saya Aktivitas ya begitu-begitu saja. Pengusaha. Oke. Menjalani usaha. Menjalani usaha. Oke. Baik. Di sampingnya Eko ada siapa? Ya, selamat sore, nama saya Ope. Ya. Aktivitas saya ya jalan-jalan saja. Oh, jalan-jalan. Berarti menyenangkan diri sendiri. Ya, menyenangkan diri sendiri. Oh, oke. Di sampingnya Ope ada siapa tuh? Selamat sore teman-teman. Sore. Sore. Saya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ya. Willy. Willy. Saya Willy. Oke, Aktivitas baik. saya biasa bikin kotor rumahnya orang. Tahu bikin kotor rumahnya Iya, orang. Itu aktivitas saya sekarang. Langsung saja lanjut. Oke, baik. Terima kasih Will. Senang berkenalan. Di sampingnya Willy ada siapa? Halo, selamat sore semuanya. Halo Sore. Kalisa. Iya, sore-sore. Oke, nama saya Novia. Ya. Aktivitas sekarang sibuk ngajar. Sibuk Ya, ngajar. privat ya. Privat. anak-anak. Oke, yes. Berarti seorang guru ya. Yes, Oke, ya. baik. Terima kasih Novia. Di sampingnya Novia ada siapa nih? Di sampingnya Novia? Selamat sore semua teman-teman yang di luar sana. Yang Sore, mendengarkan. iya. Yang di dalam sini juga selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yani. Aktivitasku sekarang freelance kali ya. Freelance. Oke, terima kasih Yani. Nah, di sampingnya Yani ada siapa? Sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Felix. Ya. Kita sekarang ini sama kayak Yani, freelance juga. Oke. Apa juga. Gitu. Terima Oke. kasih. Oke, freelance ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, teman-teman yang ada di rumah, mereka ini anak-anak muda, terus ada 2 perempuan dan juga tadi ada satu lagi yang belum datang ya. Kita tunggu yang satu sebentar, mudah-mudahan bisa segera datang. Tapi sebenarnya kalian ini dari mana? Maksudnya tergabung dalam komunitas atau apa? Siapa yang bisa jawab? Oh, dari keluarga baik-baik gitu ya. Nah, sebenarnya kalian apakah dibentuk dengan satu komunitas? Kalian ini bertemu dari mana nih? Ini kan berbeda-beda gitu ya. Oke. Coba bisa Bertemu dijelaskan. dalam Tuhan, Kak. Bertemu dalam Tuhan. Oke. Bisa dijelaskan nggak? Iya, kami sebenarnya bukan juga komunitas, Oke. tapi iya komunitas juga sih begitu. Iya. Sebenarnya ada 14 orang. 14 orang. 14 orang tapi yang bisa hadir cuma 8, Ha-ha. 9 di jalan. Namanya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, Oke. Toumapono. Toumapono. Tepuk tangan. Nah, oke. Toumapono. Iya, nama yang kontroversial sih sebenarnya. Iya, sebenarnya begini. Kan teman-teman di luar sana pasti ada yang tidak tahu sebenarnya Toumapono ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ya, kalau secara arti sih Kak, memang Iya. artinya tidak penuh begitu. Tidak. Apakah kalian merasa kalian tidak Iya. penuh? Mungkin saking penuhnya. Ya, saking apakah terlalu banyak ide yang ada di kepalanya kalian sampai tertumpah ruah gitu ya. Jadi tidak bisa penuh. Tidak penuh. Tapi tidak penuh. Jadi bagaimana?
Itu kenapa awalnya kalian bisa terbentuk dengan nama Toumapono? Ya karena pada dasarnya memang kita kan anak-anak muda, karakternya beda, tapi kelebihan kita sama satu, kita suka bermain ya. Suka bermain, gitu. Tidak penuh. Yang tidak penuh. Tapi sebenarnya gitu. Kalian ini kan orang-orang yang berprestasi loh. Kalian luar biasa. Tapi berani mengambil satu langkah dengan nama Toumapono, itu kan pasti orang ada yang nyinyir mungkin, yang menyindir gitu ya. Iya. Dari awal sampai sekarang. Kenapa ini kok bisa kurang Toumapono? lebih 5 tahun Kak. Iya. Ini sudah terbentuk 5 tahun. Iya, 5 tahun lamanya. Dan sampai sekarang memang masih disarankan untuk rubah nama. Masih disarankan untuk rubah nama. Terus kalian merasa nyaman dengan nama itu, Toumapono itu? Merasa nyaman? Nyaman. Oh gitu. Nyaman sekali Kak. Karena sudah pernah berpikir untuk merubah nama, tapi pada akhirnya sama sekali tidak bisa memang itu. Begitu. Nama itu tetap disandang itu sampai. Pencetusnya siapa tuh pertama? Ada sih Kak, memang sendiri memikirkan. Oh begitu. Antar grup waktu itu memang kita memulai karena kita sama-sama teman pelayanan. Semua kita sama-sama anak orang-orang muda di gereja berkumpul dalam satu pelayanan dan akhirnya kita pikir kalau kita kemana-mana karena kita berbeda-beda gereja begitu. Akhirnya kita pikir satu nama kira-kira yang cocok sama kita, sama karakter kita orang-orang muda ini. Ya terpikirkan bahwa nama itu yang diambil. Toumapono itu, yang tidak penuh itu. Iya. Oke, kalau menurut Ope, boleh kasih mic-nya ke Ope. Ope, menurut kamu bagaimana dengan nama Toumapono itu? Ya kalau menurut saya itu begitu sudah nyaman. Nyaman dengan nama Toumapono. Nyaman. Saya kok mau tertawa terus ya. Karena kita semua memang orang bilang enggak penuh. Ya. Tapi dengan anggapan miring orang itu bagaimana? Kalau misalnya ada yang ketemu, kok mereka namanya Toumapono? Apa nggak ada nama lain? Ya kalau anggapan dari kita santai saja. Oh santai saja gitu. Tapi kalian merasa nggak ada hal yang kalian lakukan dengan Toumapono ini? Banyak hal yang kalian lakukan. Seperti apa? Kita apa? Siapa kita? Sosial kita. Aktivitas sosial ada. Ya, aktivitas sosial. Aktivitas sosial ada. Kegiatan apa yang kalian lakukan? Boleh teman saya yang menjawab? Oh ya boleh yang lain boleh. Siapa? Eko boleh. Felix juga boleh. Edo. Atau Glenn. Edo. Oke, silakan Dok. Kegiatan apa yang kalian lakukan? Yang Toumapono sudah lakukan dalam kegiatan kita itu yang pertama biasa kami melakukan pelayanan di gereja kita masing-masing, misalnya di Korps 1 atau di Korps 2 ataupun di Wotwar. Nah, biasanya kami pelayanannya itu vokal group. Iya, vokal group Toumapono. Nah, terus kami juga mempunyai kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosialnya kita itu sementara berjalan dalam waktu bulan kemarin dan sampai nanti kira-kira bulan akhir tahun ya, Desember. Nah, terus tiap bulannya juga kami melakukan kegiatan sosial kami di pos luar Singio, khususnya di Korps Baku Bakulu Palolo. Oke, itu apa yang kalian lakukan? Yang kami lakukan itu kayak khususnya di anak-anak. Jadi kami di sini kan ada guru. Oh iya benar, ada seorang guru ya. Seorang guru. Jadi di sana kami mengajar anak-anak bagaimana mencuci tangan, sikat gigi, bagaimana mandi gitu kan. Di sana juga kan kasihan karena itu tidak ada air. Oh baik. Gitu. Jadi di sana memang untuk airnya hanya menampung air hujan saja gitu. Oh baik. Tapi kamu merasa nyaman nggak dengan nama Toumapono itu? Sampai sekarang nyaman sih, karena memang kalau mau dibilang Kak, kita di sini memang kayak kurang penuh, memang tidak penuh gitu. Jadi ya nyaman-nyaman saja, walaupun memang orang-orang bilang disuruh rubah apa segala macam. Biasa saja, gitu tidak. Ya. Kalian ini 14 orang, itu bisa bertambah atau hanya 14 ini aja?
Boleh bertambah atau enggak? Hanya 14 saja kalian? Kalau itu saya kurang tahu Kak, Oh, karena gitu. iya itu tergantung dari orang mau masuk, tahu mau masuk atau tidak gitu. Atau ada seleksi-seleksi Iya. tersendiri? Nggak ada Iya, ya? nggak tahu itu. Oke, baiklah. Nah, mereka memang punya nama yang sangat unik ya, sahabat Cakrawala. Mereka ini teman-teman, mereka berkumpul dari beberapa gereja, kemudian mereka melakukan pelayanan dan terlintaslah dalam pikiran mereka memberi nama Touma Ponu. Tapi sebenarnya mereka ini bukan anak-anak muda yang seperti yang namanya ya, bukan keterbelakangan mental Touma Ponu gitu ya. Tapi sebenarnya mereka punya inspirasi, mereka punya kegiatan-kegiatan sosial, banyak hal yang mereka lakukan sehingga membuat orang lain dapat menikmati manfaat yang kalian lakukan. Benar ya? Oke, nah terus kita kan ini sekarang akan membahas mengenai kemerdekaan gitu ya. Tadi kalian menyanyikan lagu berbahasa daerah. Kok boleh dong kamu sedikit menjelaskan itu artinya tentang apa tuh? Bahasa daerah yang tadi tuh, lagunya. Terima kasih. Sebenarnya saya lebih Kamu fokus ke terus Jawanya, ya? Kak. Iya, bagaimana? Saya lebih fokus ke Jawanya sebenarnya, cuman karena ini begitu. bahasa Uma. Oh iya. Untuk Itu bahasa Uma ya, bahasa ya Uma. itu artinya bahasa Uma, sendiri. itu asli bahasa Uma. Iya. Memang betul-betul asli. Mhm. Karena saya kan campuran, cuman lebih terfokus sama satu campurannya saja, hanya ke Jawanya. Oh begitu. Jadi ke Umanya itu lebih tertutup. Tadi coba liriknya apa tuh bisa dibacakan sedikit? Liriknya itu yang kalau chordnya Iya. itu Hipalena Iya. kue Yesus. Nah, Iya. saya Itu? sebenarnya itu agak balogat gitu. Oh gitu. Cuma tidak cocok sebenarnya saya bahasa Uma tapi logat Jawa kan. Oh gitu. aja. Nah. Hipalena itu di tangannya. Di tangannya. Kue Yesus itu Tuhan Yesus. Oke. Jadi, apa kalau dari lirik ini yang dari pertama saja itu di tangan Tuhan Yesus. Iya, Otomatis betul. kita punya hidup itu ada di tangan Tuhan Yesus kayak gitu. Mungkin untuk yang bahasa Umanya siapa orang Uma asli nih bingung juga sih nih. Yang mana? Oh iya, ini Glenn. Ini betul-betul terobosan ini. Tapi yang sudah Eko sampaikan tadi di tangannya di tangan Tuhan Tangan gitu ya. Tuhan Yesus, itu iya. juga pasti sudah mengartikan kepada semua sahabat Cakrawala artinya sama gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Glenn. Glenn, di tangannya masa depanku pun di tangannya. Menurut Glenn, ya, saya bukan bertanya untuk bahasa Uma itu lagi ya. Saya mau bertanya. Rupanya mereka agak takut nih ya dengan pertanyaan saya. Menurut Glenn sendiri, arti kemerdekaan buat kamu bagaimana? Oke, arti kemerdekaan untuk Ya. saya sendiri itu seperti kita bebas melakukan apapun tanpa ada gangguan, tanpa Oke. ada yang membatasi kita. Oke. Seperti contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya seperti kami Ya. bebas berinspirasi tentang nama grup kami sendiri. Seperti itu. Oke, kemerdekaan itu suatu kebebasan Ya, gitu ya, suatu kebebasan, kebebasan. hak kita gitu ya, hak kita. Menurut kamu Felix, kemerdekaan? Kalau menurut saya Kak, kemerdekaan itu hak sama seperti Glenn juga. Sama seperti Glenn Ya. juga, mengartikan sesuatu bebas berpendapat. bebas berpendapat. Ini saya Ah. jalani masing-masing lah. Jalani masing-masing. Wow, Seperti itu. luar biasa. Oke, baiklah. Sebelum kita break, ternyata ada satu juga teman kita yang sudah datang. Mari bergabung dengan kita. Oke. Loh, lewat mana itu? Lewat sini, Pak. Nah, ini kita langsung berkenalan dulu dengan yang baru datang ini. Terus kita break dulu ya. Oke, kamu dengan siapa? Bastian. Oke. Baik. Perkenalkan nama saya Arnold. Arnold, iya. Saya tergabung di grup Touma Ponu. Touma Ponu. Ya, iya. Itu tadi. Oh, begitu. Kamu pendirinya Touma Ponu. Juga sih. Cuma rumahku jadi tempat untuk Berkumpul. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM. Sesaat lagi saya akan masuk masih tetap dengan membahas tema yang akan kami bahas bersama mengenai arti kemerdekaan di mata anak-anak muda ini. Tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dalam program Generasi Panarabos.
SMA Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik para siswa untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Dengan tujuan generasi yang cerdas, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu didukung dengan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar serta ketersediaan laboratorium untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga dilengkapi dengan fasilitas dan juga lapangan olahraga untuk para siswa dan siswi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Dengan standar pendidikan latar belakang S1, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik anak-anak Anda menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Segera daftarkan anak-anak Anda di SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, beralamat di Jalan Toua nomor 80 Palu, telepon 0852 4147 2964. Untuk pendaftaran online, silakan kunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu untuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut geram. Hai. Oke, baik Sobat Cakrawala, balik lagi masih bersama dengan Lisa dalam program Generasi Penerobos. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman yang hadir menemani Sobat Cakrawala tentunya di sore hari ini mengenai pandangan mereka mengenai kemerdekaan yang saat ini sudah kita rasakan bersama. Nah, tadi seperti ada kata mereka mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan. Tapi seperti teks proklamasi itu kalau kita ketahui bersama-sama itu kan ada pemindahan kekuasaan. Nah, saya mau tanya sama Arnold. Kebetulan Arnold ini sudah dari tadi datang ya. Nah, nih Arnold, menurut Arnold tuh pemindahan kekuasaan, arti kemerdekaan itu buat kamu seperti apa sebagai anak muda? Menurut saya pemindahan kekuasaan itu menurut saya kita melihat teks proklamasi itu, kita melihat pemindahan kekuasaan itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita bebas, tapi kekuasaan yang dulu dikuasai oleh penjajah beralih kuasa menjadi kuasa penuh untuk bangsa Indonesia. Jadi menurut saya itu sih, menurut saya yang saya pahami tentang pemindahan kekuasaan itu. Jadi untuk anak muda. Nah, menurut kamu kemerdekaan sendiri itu seperti apa? Tadi kata teman-teman kamu kemerdekaan menurut saya kebebasan. Itu, sebenarnya itu kebebasan atau bagaimana? Bebas, dan itu memang hak untuk kita bebas gitu. Ya. Karena kita sudah merdeka, jadi kita berhak untuk pergunakan kemerdekaan itu menurut saya. Jadi kemerdekaan itu sama seperti teman-teman yang lain, itu hak dan kebebasan untuk kita memilih gitu. Memilih apa nih? Banyak hal sih yang bisa kita pilih sebenarnya. Oke. Bagaimana dengan pelayanan kamu? Menurut kamu dengan pelayanan kamu bagaimana? Dengan arti kemerdekaan ini? Arti kemerdekaan dalam pelayanan saya begini. Yang pertama saya mau bilang, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oke. Kita sudah ditebus. Oke. Jadi sudah selayaknya kita yang bebas ini, bagaimana kita mempergunakan kebebasan ini untuk melayani dia yang sudah mati untuk kita. Itu menurut saya. Jadi pergunakanlah kebebasan itu sesuai standar Kristus menurut saya. Itu dalam pelayanan. Oke, terima kasih. Saya mau dengar suaranya Yani. Kalau Yani sendiri bagaimana? Pertanyaannya tentang apa? Iya, kemerdekaan. Arti kemerdekaan buat kamu. Kalau tadi berdasarkan teks proklamasi kan pemindahan kekuasaan. Berarti pemindahan kekuasaan itu bicara soal otoritas yang diberikan. Berarti dari yang sebelumnya kepada yang baru. Jadi kalau menurut saya ini bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin merangkum bahwa yang pertama kemerdekaan itu, yang pertama saya dibebaskan dari dosa, itu yang paling utama. Dibebaskan dari dosa sehingga saya memiliki otoritas. Tadi menyambung yang Arnold bilang, otoritas
dan kuasa yang Allah berikan dilayakan secara tepatnya dilayakan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saya sudah dimerdekakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka tidak ada alasan untuk tidak melayani Dia yang sudah memberikan hidupnya. Kalau dari saya itu sih arti kemerdekaan. Oke, wow, luar biasa. Tidak ada arti yang tidak harus kita lakukan, tapi harus melayani Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Ibu Guru Novia bagaimana? Ibu Guru? Miss, silakan Miss. Dengan pelayanan kamu yang sekarang ini yang sudah kalian lakukan begitu, dengan arti kemerdekaan, bagaimana menurut Miss Novia? Iya, kalau menurut saya kemerdekaan ya konsepnya sama seperti teman-teman saya sebelumnya tadi Arnold sama Yani. Kita bebas tapi bertanggung jawab. Bebas tapi bertanggung jawab. Nah, itu dia. Bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya gitu ya. Begitu? Iya Kak, iya. Maksud saya bukan berarti ketika ada kesempatan untuk melakukan sesuatu harusnya kita ambil kesempatan itu untuk bertanggung jawab, untuk jadi berkat, untuk artinya hidup kita ini memberi makna begitu untuk orang lain. Memberi makna. Itu menurut kamu. Kalau Felix bebas bertanggung jawab dengan kemerdekaan bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya bebas dan bertanggung jawab itu kita bisa memilih kita di mana kita mau melayani, terus dengan pelayanan kita itu kita harus bertanggung jawab hanya sama Tuhan, seperti itu. Kalau pemikiran saya. Kalau pemikiran kamu seperti itu, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak muda kamu yang sekarang? Apakah kamu menikmati kemerdekaan itu dengan sebebas-bebasnya sebagai anak muda atau bagaimana? Kalau diterapkan kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari kamu. Bebas bertanggung jawab itu sama kayak. Betul ya ini dia bilang, betul. Betul dia bilang ini. Sama betul. Mau tanya nanti mamanya, dia keluar malam pulang jam berapa ini? Pulang jam berapa? Jam 1. Jadi bagaimana? Seperti itu. Seperti itu. Kalau Willy gimana Will? Kalau Willy, ayo Will. Willy nih belum dengar suaranya nih. Bebas yang bertanggung jawab, merdeka. Bagaimana Will? Bebas yang bertanggung jawab, bebas berinspirasi, bebas mau bikin apapun tapi harus bertanggung jawab kan. Nggak bebas yang memakai tapi. Memakai tapi? Memakai tapi bebas tapi harus bertanggung jawab. Oh begitu. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus bisa tanggung jawab. Oke. Gitu. Apa yang kita perbuat bisa dipertanggung jawab. Kalau Ope bagaimana? Pe, dengan pelayanan dari teman-teman Touma Oponu tadi katanya juga aksi sosial gitu ya. Nah, kamu sendiri bagaimana merasakan pelayanan kamu ketika berkunjung ke tempat sosial yang kalian lakukan di Singio ya tadi ya? Pos luar. Oke. Memang kalau menurut saya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Apanya tuh? Jalannya susah gampang. Oh, jalannya ke sana. Ya, pas sampai di tempat tujuan asik dan senang. Bersyukur ya bisa melihat anak-anak itu ya. Kalian bisa merasakan menikmati itu ya. Iya. Oke. Kalau Eko? Oh, ada mic-nya. Oh ya. Kalau saya karena sebelumnya kan saya ndak ikut ke sini. Oh begitu. Ya, karena kemarin ada sesuatu dan lain hal, jadi saya berpermisi gitu. Oh gitu. Saya tidak bisa ikut. Untungnya teman-teman mengerti. Oh, jangan begitulah, mengertilah. Tapi kalau buat kamu arti pemindahan kekuasaan seperti dalam teks proklamasi tadi, bagaimana? Iya. Kalau iya. Kalau arti pemindahan kekuasaan ya. Yang pasti kalau dalam teks proklamasi intinya itu kan bagaimana selama ini kita dijajah, terus kita dijajah dan para pejuang itu bisa mengusahakan supaya Indonesia itu bisa merdeka. Betul. Dan kita sebagai warga Indonesia merasa terbebas dari jajahan itu. Makanya sekarang ya puji Tuhan kita Indonesia sudah menjadi negara yang berkembang. Berharapnya semoga makin maju lagi. Betul.
semoga dan juga pandemi ini cepat selesai itu. Oke. Itu amin. Itu harapan kita bersama. Merdeka dari pandemi ya. Merdeka dari pandemi. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau Glenn mau tambahkan mungkin? Nanti Edo juga. Terus Edo juga bisa tambahkan ya. Oke. Kalau dari saya tentang pelayanan di Singeo ya. Iya. Maaf saya mungkin kurang setuju dengan saudara OP, susah gampang. Oh gitu. Kalau menurut saya itu susah, sangat susah. Karena yang pertama medan yang kami hadapi, yang kedua sesampainya di sana dari kami yang tidak tahu mengajar kami harus mengajar, kami harus coba mengajar anak-anak, kami harus mencoba memberi pemahaman untuk orang tua mereka. Kan hidup harus memberi makna begitu. Memberi makna, memberi manfaat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya bukan susah gampang. Susah memang susah. Pelayanan itu tidak ada yang susah gampang, susah. Ya, itu merdeka yang bertanggung jawab memang. Tapi menjadi merdeka yang bertanggung jawab. Merdeka bertanggung jawab. Merdeka yang bertanggung jawab. Oke, kalau Edo, apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu rasakan lewat pelayanan kamu? Yang saya rasakan yang pertama itu sangat bersyukur. Oke. Ya, bersyukur karena pelayanan memang sama-sama Tomopono ini. Ya. Saya rasa yang seperti Glenn bilang tadi sangat susah. Karena kalau mau dibilang kita ini, kalau saya secara pribadi, saya bukan guru, tapi saya di sana harus mengajar dan mengajar anak-anak yang betul-betul belum tahu huruf, belum tahu angka, jadi pusing. Belajar gimana ini. Syukur memang, puji Tuhan di grup Tomopono ini masing-masing kita punya bakat, punya talenta masing-masing. Seperti ada Miss Novia, jadi ajar kami bagaimana cara mengajar dengan baik. Dan puji Tuhan kami di sana mengajar bagaimana yang seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana sikat gigi, dan belajar pengenalan huruf dan angka. Jadi, gitu. Baik. Jadi juga yang saya rasakan, jadi untuk kemerdekaan, jadi jangan hanya kita yang merdeka, jadi kita lihat juga yang di pelosok sana, jadi kita usahakan mereka juga bisa merdeka sama dengan kita. Yes, betul sekali. Jadi kemerdekaan yang kita rasakan, kemerdekaan yang kita alami, jangan cuma kita yang bisa rasakan itu, benar ya? Tapi juga orang lain juga bisa merasakan kemerdekaan itu. Terlebih Tuhan sudah memberikan kebebasan yang luar biasa dalam kehidupan kita, terus giat untuk melayani Tuhan. Eko, kamu bisa contohkan nggak cuci tangan? Saya lihat kamu serius sekali, bisa? Oke. Coba. Cuci tangan, iyo, sambil menyanyi kan? Bisa. Kalau mencontohkan cuci tangan, saya mungkin bisa minta bantuan teman-teman yang. Oh iya, coba berikan contoh. Lebih mahir itu ada di seorang wanita yang paling gemuk sebenarnya. Yani. Yang paling gemuk di dalam sini. Berarti saudari Yani. Oke, Yani coba bisa contohkan sedikit saja. Oke. Oh, ada lagunya ya? Sama-sama guys. Oh, sama-sama guys. Oke, sama-sama guys. Coba kalian buktikan kepada teman-teman yang lagi nonton pada sore hari ini bahwa Tomopono ini sebenarnya juga mempunyai talenta, bakat, dan juga kebersamaan yang luar biasa. Mari kita tunjukkan bersama. Saya juga ikutan loh. 1, 2, 3. Lagunya apa nih? Oh, nggak ada lagunya. Oh, baiklah. Baru belakang di oke. Bagaimana Kakak Glenn? Kayaknya paling main mantri. Mantri, benar. Oke. Teknik mengunci. Kemudian oke. Nah, adik-adik di rumah teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, bilas dan kuku. Oke, bilas dan bersihkan. Yes. Oke, nah, sahabat Cakrawala yang ada di rumah, begitu luar biasanya teman-teman kita di sini. Kalau mungkin seperti tadi yang teman-teman sudah dengarkan bahwa mereka mempunyai pelayanan sosial dan juga kebersamaan yang luar biasa. Walaupun nama dari mereka Tomopono sepertinya tidak penuh begitu ya, tidak penuh, tapi mereka merasakan kepenuhan berkat anugerah Tuhan. Benar?
Luar biasa. Oke, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dan juga teman-teman dari Touma Ponu. Tetap di Generasi Banana Bos. Informasi dan edukasi mengenai COVID-19 dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward, Palu. Mohon perhatian, berikut akan kami sampaikan informasi dan edukasi mengenai COVID-19.
COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah penyakit virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Gejala penyakit COVID-19 secara umum dapat berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Bahkan dalam perkembangannya, ditemukan juga orang yang tidak memperlihatkan gejala atau disebut orang tanpa gejala atau OTG. Walaupun tanpa gejala, OTG sudah dapat menularkan virus kepada orang lain. Cara penularan COVID-19 adalah 1. Melalui droplet atau cairan ludah dan lendir dari orang yang telah terinfeksi COVID-19, baik yang menunjukkan gejala maupun yang tidak menunjukkan gejala. Menular pada saat bersin, batuk, tertawa, dan berbicara keras. 2. Melalui kontak atau transmisi dari tangan ke tangan atau dari benda ke benda, lalu dari tangan masuk ke mata, hidung, atau mulut. Sejak tanggal 28 April tahun 2020, lewat informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu telah ditetapkan sebagai daerah zona merah atau telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus. Ini artinya virus corona yang awalnya hanya ada di negara atau di kota tertentu di luar Kota Palu sudah masuk ke Kota Palu dan menular ke sesama penduduk di Kota Palu. Untuk itu perlu dilakukan usaha lebih keras lagi dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan beberapa cara, yaitu 1. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali sangat perlu untuk membeli kebutuhan pokok atau berobat ke fasilitas kesehatan. Saat di luar rumah, harus menghindari keramaian atau kumpulan orang banyak. Wajib menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain. 2. Semua orang wajib menggunakan masker. Masker medis dan masker N95 untuk petugas kesehatan dan atau orang sakit, sedangkan masker kain untuk orang sehat atau masyarakat umum. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun di air bersih yang mengalir selama 40-60 detik setiap kali selesai memegang benda-benda sebelum makan atau sebelum menyentuh bagian wajah. 4. Lakukan etika batuk atau etika bersin dengan benar sekalipun Anda berada di dalam rumah, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, membuang tisu di tempat sampah, lalu segera melakukan cuci tangan, atau menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau lipatan siku bagian dalam. 5. Tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi seimbang, minum air putih minimal 2 liter sehari, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan hindari stres dengan cara tetap berpikir positif, tetap bergembira, dan tetap bersemangat. 6. Bila merasa memiliki gejala atau pernah kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 atau terduga COVID-19, harap segera menghubungi call center COVID-19 Kota Palu di 0811 404 119. 7. Marilah kita terus berdoa untuk para pasien yang telah terkontaminasi COVID-19 ataupun untuk pasien dalam pengawasan, kiranya diberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk para pemimpin, para tenaga kesehatan, dan kita semua sebagai masyarakat di Kota Palu tercinta. Selanjutnya, kami sampaikan protokol keluar rumah. 1. Pakai jaket atau baju lengan panjang, topi dan kacamata. 2.
Tidak menggunakan aksesoris seperti kalung, anting, cincin, gelang, atau jam tangan. 3. Gunakan masker saat terakhir sebelum keluar rumah. 4. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. 5. Gunakan tisu di jari saat akan menyentuh benda apapun. 6. Lakukan etika batuk dan etika bersin yang benar. 7. Usahakan menggunakan transaksi non-tunai atau menggunakan kantong plastik untuk menyimpan uang kembalian. 8. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air bila tersedia atau dengan hand sanitizer setiap kali menyentuh benda atau permukaan benda apapun. 9. Jangan menyentuh daerah wajah sampai tangan dipastikan benar-benar bersih. Dan 10. Jaga jarak dengan orang lain sejauh 1-2 meter. Selanjutnya, protokol masuk rumah. 1. Saat sampai di rumah, jangan menyentuh benda apapun. 2. Buka sepatu dan letakkan di luar rumah. 3. Letakkan tas, dompet, dan kunci di dalam kotak di dekat pintu masuk rumah. 4. Buka pakaian, topi, dan masker kain yang telah digunakan dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. 5. Segera mandi dan keramas, atau bila tidak bisa segera mandi, pastikan semua area kulit yang terbuka dicuci dengan sabun dan air. 6. Bersihkan kacamata atau handphone dengan cairan desinfektan atau alkohol. 7. Segera cuci masker kain yang telah digunakan, dijemur di bawah sinar matahari, lalu disetrika sebelum digunakan kembali. Dan 8. Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan cairan desinfektan sampai bersih. Bila Anda membawa sayur atau buah, segera dicuci di air mengalir sampai bersih. Terima kasih Anda telah mendengarkan informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Woodward Palu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan melindungi kita semua. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di 0821 8979 9500 setiap hari pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Ayo waspada dan lawan COVID-19. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Oke, baik sahabat Cakrawala 89,2 FM, balik lagi masih bersama dengan Lisa dalam program Generasi Penerobos. Dan ini adalah putaran terakhir saya menemani sahabat Cakrawala dengan teman-teman dari To Umapono. Sebelum kita akan menutup acara ini, kita mau lihat juga bagaimana teman-teman menyampaikan pesan kepada kita semua sahabat-sahabat muda dalam menikmati kemerdekaan ini gitu ya. Nah, sebelum kita ke salam-salam dan pesan kepada teman-teman semua sahabat Cakrawala, saya mau tanya sebenarnya apa sih visi dan misi To Umapono ini ke Novia? Oke. Kalisa, visi dan misi To Umapono. Visinya To Umapono menjadi kelompok yang hidupnya berpusat pada Kristus dan menghidupi karakter Kristus. Itu visinya. Misinya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan tentunya pelayanan kepada sesama. Pelayanan kepada sesama. Iya, kalian ini kan juga berbeda suku ya, berbeda suku, berbeda suku, lalu juga berbeda karakter pastinya. Pasti. Pekerjaan apapun itu, tapi bisa menjadi satu, menjadi To Umapono ini. To Umapono. Yang sebenarnya penuh juga ya. Iya, penuh. Saking penuhnya kayaknya. Gitu, saking penuhnya. Oke, itu saja visi misinya. Iya, itu visinya. Terus melayani Kristus dan juga melayani sesama. Iya. Oke, nah. Karena Novia sudah pegang mic-nya, langsung saja Novia menyampaikan pesan kepada anak muda dengan menikmati kemerdekaan ini, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Iya, tentunya pesan dari saya secara pribadi untuk orang-orang muda, kalau kau sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka nikmatilah kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Betul. Artinya lakukanlah sesuatu
untuk orang lain, bukan untuk dirimu lagi begitu. Karena hidup ini jelas harus memiliki dampak untuk orang lain. Oke, kamu mau salam-salam? Salam untuk teman-teman, untuk saudara-saudara di luar sana yang kenal Tomoponu. Ya. Maaf, kami tidak bisa ganti nama lagi. Akan terus seperti ini, Tomoponu. Tetapi namanya saja yang Tomoponu. Setiap hal yang kami kerjakan, kami berharap kami menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Terus langsung ke Willy. Willy, pesan-pesan buat sahabat Cakrawala yang ada di rumah dengan arti kemerdekaan yang bertanggung jawab. Skip. Halo, oke. Oh, sama. Sama. Oke, baik. Kamu mau kirim salam? Salamnya buat orang tua dari teman-teman di Tomoponu semuanya. Oke. Terima kasih kami masih dipercaya untuk berada di grup ini dengan nama yang sedikit kurang enak, tapi kami dipercaya kalau grup ini tidak seperti namanya, orang-orangnya tidak seperti namanya. Oke, orang-orangnya tidak seperti namanya. Itu saja. Oke, Ope silakan. Ya, pesan-pesan kepada anak muda dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab ya. Oke. Ya, pesan saya untuk semua anak muda yang ada di Palu. Betul. Dan yang menonton pastikan Genbos. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh dunia lagi. Ya, pesan saya. Seluruh dunia pakai bahasa Inggris kayaknya. Oke. Iya, pesan saya, jadilah berkat untuk semua. Jadilah berkat untuk semua. Oke. Kamu mau kirim salam? Kirim salam sama teman-teman kami yang ada di Bandung. Untuk Ian yang ada di Bandung, dengan Indri yang ada di rumahnya. Agus yang masih kerja di Rumah Sakit Bala Keselamatan. Buat Jeffrey yang lagi menanam. Buat Jenry yang lagi jaga rumah. Oke. Baik, Jenry yang lagi jaga rumah. Oke. Eko. Apa ini? Iya, pesan kepada anak-anak muda. Gitu ya. Terima kasih. Kalau untuk saya, pesan-pesannya untuk soal kemerdekaan dan kebebasan. Untuk anak muda, teman-teman bebas berkreasi, bebas membuat segala sesuatu yang positif asalkan tidak merugikan orang lain. Betul. Dan juga bertanggung jawab untuk apa yang kalian inspirasikan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian mau buat harus dipertanggungjawabkan agar semuanya lebih baik lagi. Iya. Oke. Ya. Salam-salam. Ayo pacaran. Terutama untuk karena orang tua saya jauh, orang tua saya kan ada di pelosok negeri. Pelosok negeri, oke. Ya. Orang tua saya ada di Palamaki. Oke. Terima kasih mempercayakan grup ini yang luar biasa. Menurut saya ini luar biasa sekali. Untuk semuanya teman-teman juga, untuk orang tua teman-teman, dan juga boleh untuk pos keluar anugerah. Boleh. Ini lagi. Tidak. Ini kan karena pos luar anugerah itu kalau tidak tahu itu ada di Kalawara. Oke. Itu pos luar baru. Iya, baik. Mau kirim salam buat semua yang ada di sana. Salam-salam buat semua yang ada di sana. Oke. Next projectnya Eko kayaknya ini pos luar anugerah. Sudah bocoran ya Eko. Oh gitu. Ini sponsornya. Ini sponsor. Ini untuk pelayanan ya. Oke, untuk pelayanan. Berharapnya nanti teman-teman Tomoponu bisa ke sana. Oke, Oke. yes, mudah-mudahan nanti ya. Oke, Glenn silakan. Oke. Terima kasih. Ya. Kalau pesan dari saya untuk anak-anak muda, teruslah berkarya bersama Kristus. Ya, teruslah berkarya bersama Kristus. Oke. Kamu mau salam-salam? Mau salam-salam? Oke. Boleh. Kalau untuk salam-salam yang pastinya untuk orang tua kami semua yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, untuk sahabat kekasih kami siapapun mereka. Oke, sahabat terdekat gitu ya. Oke. Yang jauh ataupun yang dekat. Oh gitu. Ataupun yang Stop. Oke, dan
Terlebih khusus untuk orang tua kami yang ada di KNTU, karena kami membawakan dalam bentuk bahasa Uma. Maafkan kami jika ada salah kata tentang bahasa Umanya. Dan begitulah kami mencoba untuk belajar juga. Apa itu yang proyek bahasa Umanya? Tidak, untuk lagu bahasa Uma. Untuk lagu bahasa Uma ini. Iya. Baiklah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kayaknya itu lagu ini menjadi berkat buat semua yang mendengar. Semoga. Amin. Oke, Edo. Nanti Edo terus ke Yani ya. 3-nya belum. Saya kedinginan ini. Pesan-pesan untuk anak-anak muda. Kalau dari saya itu teruslah berkreasi, tapi jangan sampai keluar batas. Jangan sampai keluar batas ya. Dan tetap harus bertanggung jawab. Yang paling penting kita tetap berkreasi, tapi jangan sampai kita dijajah terus. Itu maksudnya jangan sampai kita dijajah sama iblis. Dalam pemikiran kita, apakah itu dalam perilaku kita, dalam perkataan kita. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita harus tetap merdeka. Baiklah. Silakan kirim salam buat siapa? Kirim salam buat teman-teman khususnya di Korps 1 Palu, teman-teman JPS. Kirim salam juga buat orang tua dari Tomopono, teman-teman kita. Kirim salam juga buat Oma mungkin yang di rumah. Oma. Halo. Soalnya Oma kalau setiap saya mau keluar sama teman-teman Tomopono, kayak mungkin kita ada PA, ada persekutuan doa Tomopono, selalu ditanya, Edo mau kemana? Saya mau pergi ke persekutuan doa Tomopono. Pasti Oma ketawa karena Oma tahu kan artinya itu Tomopono. Jadi selalu ketawa. Oma antara ketawa dan ini benar nggak ya? Sebenarnya mungkin itu yang Oma rasa. Oma ini sebenarnya benar nggak gitu? Benar nggak ya gitu? Nanti Oma kapan-kapan gabung ya. Ya itulah, itu aja. Baik, terima kasih. Yani silakan. Terima kasih Kalisa untuk kesempatannya dan kalau dari saya untuk semua orang-orang muda, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan acara ini dimanapun kalian berada, terus menjadi inspirasi bagi banyak orang dimanapun kalian berada, terus jadi berkat, kembangkan apa yang menjadi talenta dan bakat yang Tuhan percayakan, supaya lewat itu semua bisa jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan yang dikerjakan apapun bidangnya. Terus salam-salam, kirim salam untuk semua yang mendengar acara ini juga, yang single, yang punya pacar, yang punya suami, istri, semuanya. Semoga lewat tayangan ini semakin jadi berkat. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Dirimu. Baik, terima kasih. Salam-salam. Pesan-pesan. Saya jadi salah untuk juga. Orang muda di luar sana, terus berkarya, bertanggungjawabkan karya kalian itu di hadapan Tuhan. Untuk salam-salamnya, untuk mama di rumah. Halo mama. Halo. Untuk teman-teman di Korps Wotwar, GPS-nya, terus melayani dengan hati yang murni. Melayani dengan hati yang murni. Terus? Dan orang-orang tua di sana dan teman-teman di luar yang mendengarkan siaran ini, Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Yang terakhir di samping kanan saya. Sebenarnya kali saya mau tambahkan sesuatu dari yang boleh. Novia mau sampaikan tentang visi misi yang tadi. Sempat berbicara lalu tentang bagaimana Tomopono. Kenapa kami ambil ini yang pernah ini kami mau bicarakan. Nggak curhat sih. Gitu. Ini awalnya. Kenapa sampai Tomopono? Karena kami melihat waktu kami baku bawa kami kemana-mana. Kita itu selalu bermain gitu, selalu tidak pernah serius. Jadi bagaimana kalau kita bikin? Jadi waktu kita pertama kali itu menyanyi vokal group, dan disitulah kita buat, kita ini kan kayak orang bilang di luar sana tidak beres begitu.
Orang-orang bilang tidak penuh gitu. Jadi bagaimana kalau kita buat nama grup itu gitu maupun, tapi yang saya bilang begini sama siapa kalau saya sudah lupa begini. Saya bilang begini, memang kita tidak penuh, tapi bagaimana orang-orang yang tidak penuh ini waktu dia gabung di grup ini, dia melihat Kristus di sini, dia full di sini, dia full, jadi dia bisa berkarakter Kristus melalui Tomo Pono ini. Jadi yang dulunya tidak full pas gabung dia jadi full gitu. Jadi makanya kami selalu buat, karena walaupun namanya kami Tomo Pono, tapi di dalamnya kami punya kegiatan. Tidak juga dibilang orang tidak full, tapi kami pelayanan, kami PA setiap bulan, kami persekutuan doa, kami pelayanan sosial. Jadi nama saja itu yang mungkin yang tidak full, karena melihat dari macam-macam karakternya kami semua ini. Itu sih yang saya mau tambahkan dari tadi itu. Oke, untuk apa tadi pesan-pesannya? Untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana, saya mau bilang seperti ini. Pertanggungjawabkanlah kemerdekaan itu. Kenapa? Khususnya untuk anak-anak muda Kristen, engkau sudah merdeka dari dosa-dosamu. Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mau rela mati, memilih mati daripada dirinya untuk kamu, untuk memerdekakan kamu. Jadi saya bilang, pertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan cara hargailah orang yang berjuang, orang yang mau mati untuk memerdekakan kamu. Jadi setuju. Hargai itu dengan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Pakailah hidupmu untuk melayani Tuhan. Pakailah semua aspek kehidupanmu itu fokusnya hanya untuk Tuhan. Itu bentuk, itu tuh pesan untuk teman-teman semua, karena hargailah kemerdekaan itu, karena tidak gampang kita bisa sampai saat ini gitu. Tidak gampang. Saya mau ambil begini, kenapa sampai saya bilang hargai? Saya bersyukur bangsa Indonesia itu selalu menghargai pahlawan-pahlawannya lewat upacara. Jadi saya mau masa bangsa kita mau menghargai pahlawan-pahlawan kita, masa kita yang muda-muda ini tidak bisa menghargai. Betul. Kemudian kita tidak bisa menghargai karya keselamatan itu, karya kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tepuk tangan dong. Jadi itu untuk saya. Nah sekarang salam-salam. Salam-salam buat teman-teman GPS Korps Putar. Semua jemaat Korps Putar. Opsi pemimpin saya. Dan semua teman-teman, dan khusus juga untuk teman-teman yang hari ini tidak bisa gabung dengan kami. Ada Andy, Jeffrey, Agus, Indri, Ian juga yang ada di Bandung nanti kamu. Jadi kita tetap satu, biarlah Tomo Pono ini tetap jaya. Coba karena ada yel-yelnya. Coba. Oke, sebelum saya tutup. Iya. Boleh silakan. Ya, buat anak GPS Korps 2, kami juga lupa tadi. Lupa. Oh iya. Buat GPS gugup. Buat GPS Korps 2 juga salam dari kami 2 juga. Oh iya. Oke. Baik. Kami dari Tomo Pono kirim salam untuk salam buat GPS Korps 2 dengan Wasda Korps 2. Wasda Korps 2. Oke. Nah, sebelum saya tutup yel-yelnya ada? Ya, coba. Nah, silakan. Oke, silakan. Yel dari Touma Pono. Siapa kita? Tomo Pono. Kita siapa? Tomo Pono. Tomo Pono. Jaya. Oke. Wah, seru ya kampanye. Touma Pono. Jaya. Ya, sahabat Cakrawala, demikianlah seluruh perbincangan kami pada sore hari ini. Sebenarnya apalah arti sebuah nama gitu ya? Apalah arti sebuah nama Touma Pono? Diartikan seperti sesuatu yang tidak baik, diartikan seperti sesuatu yang tidak penuh, seperti ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita gitu. Tetapi sebenarnya ada banyak hal yang teman-teman sudah lakukan. Ada banyak hal anak-anak muda mereka yang Touma Pono ini melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-teman, bagi anak-anak gitu ya. Dan tentunya harapan kita bersama, teman-teman semua yang ada di studio pada sore hari ini terus berkreasi, terus berkembang, terus memberikan pelayanan kepada anak-anak muda. Nikmati kemerdekaan dengan bertanggung jawab seperti tadi kata Arnold. Kita harus terus memberikan pelayanan kita khusus untuk Tuhan karena kita sudah merdeka.
Tuhan sudah mau mati untuk kita, masa kita tidak bisa berbuat baik untuk sesama kita, terkhusus untuk Tuhan kita. Oke, baik sahabat Cakrawala, terima kasih teman-teman Touma Ponu, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih, dan akhirnya saya dan juga teman-teman dari Touma Ponu mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian sahabat Cakrawala. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan daripadamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluar yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulih